Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mana, kembali lagi dalam program Mana Podcast episode yang ke-9. Nah, untuk tema malam ini kita mengangkatnya yaitu kunci sukses butuh proses. Nah, kali ini narasumbernya spesial nih. Kita undang teman kita nan jauh di sana yaitu Suhefri. Dia adalah partner saya atau sahabat saya ketika kita mengikuti pelatihan dasar khusus ya atau perkaderan khusus yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kali ini kita akan menjalin silaturahmi kembali dengan Suhefri. Semoga malam ini dia bisa bergabung di live roomnya Makna Indonesia. Dan setelah itu kita akan memulai jalannya Makna Podcast. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa yang belum menonton Makna Podcast dari episode sebelumnya atau episode yang lalu-lalu, kalian bisa menontonnya kembali di channel YouTube Makna Indonesia. Nah, di situ banyak sekali episode-episode yang sudah dijalani di Makna Podcast ini. Nah, kita sambil menunggu teman-teman untuk berkumpul di live room dan juga menunggu narasumber bergabung dengan kita. Ada teman kita dari Suherman ini ya, dia dari Lampung. Selamat bergabung Suherman. Terima kasih atas kesediaan waktunya bisa bergabung. Kita sedang menunggu narasumber dari Padang untuk bergabung bersama kita dalam sesi Makna Podcast. Nah, buat teman-teman yang sempat ketinggalan untuk video-video Makna Podcast, kalian bisa menontonnya kembali di channel YouTube Makna Indonesia. Terima kasih Suherman, semangat dan sukses terus untuk programnya ya, untuk agenda-agenda kegiatan kamu KKN dan kuliahnya semoga lancar, sehat-sehat selalu di sana, semoga COVID di daerah Lampung bisa steril kembali, bisa masuk zona hijau. Untuk teman-teman di daerah Indonesia yang lainnya ya, semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti semula tentunya. Sekali lagi kita sedang menunggu narasumber kita untuk bergabung di live roomnya ini. Nah, untuk malam ini narasumber sudah bergabung di live room Makna Indonesia. Kita akan memulai jalannya Makna Podcast untuk malam ini. Narasumber untuk bergabung, semoga bisa terhubung ya dan jaringannya juga bagus. Assalamualaikum, Suhefri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bisa ya ini ya? Jelas suaranya, Serah? Jelas suaranya, gambarnya juga jernih, tapi ini agak sedikit loading ya, agak sedikit berputar. Nah, ini udah jernih kembali. Gimana? Kesusahan nggak tadi? Sempat kesusahan tadi ya untuk bergabung Ya, di karena live-nya ini. mungkin karena baru update gitu kan Instagramnya. Jadi tadi update dulu sebentar. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa bergabung kepada Ma'ana Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Asra telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di Ma'ana Indonesia. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Luar biasa sekali ya. Semoga bisa memberikan motivasi, inspirasi buat Sobat Mana tentunya. Gimana, sehat di sana, Suefri? Alhamdulillah sehat.
Gimana kabar Sarah, sehat? Oh, Alhamdulillah, saya di Surabaya juga sehat. Oh, ini ada teman saya dari Suherman, izin live. Gak apa-apa ya, Suherman, boleh live. Terima kasih juga support dan doanya. Ya, terima kasih Itu pada teman saya, ya, teman saya juga dari Lampung itu. Sama-sama Sumatera itu, Lampung dan Padang ya. Satu ya, satu squad ya, squad Sumatera. betul. Oh iya, ini kan banyak sobat mana belum tahu ya narasumber kita dari mana. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mungkin saya ingin aku ingin memberikan kesempatan buat kamu untuk pengenalan dulu kali ya. Pengenalan dulu, nama, kesibukannya apa, terus ya biodata lainnya lah yang biasanya disebutkan. Silakan, Swefri. Baik, terima kasih Saudara Asra. Perkenalkan, saya Suhefri dari uh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Agama Islam, jurusan sekarang mengambil prodi Bimbingan Penyuluhan Islam atau konseling. Kemudian Alhamdulillah bulan 4 kemarin Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk menemukan jodoh. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga lebih kurang masuk 6 bulan. Dan juga mohon doanya kepada teman semua, Alhamdulillah. semoga Allah memberikan kesehatan uh, saya dan keluarga saya dalam aktivitas sehari-hari, dan juga kepada teman-teman yang bergabung pada hari ini, dan juga kepada saudara Asra juga semoga diberikan kemudahan dalam aktivitasnya. Dan Amin, aktivitas amin, pada amin. hari ini sekarang bekerja dari rumah ya, atau di rumah saja gitu. Sekarang lagi mengelola ayam broiler atau ayam potong. Sebelumnya juga Oh, ayam potong. ada, ya sebelumnya juga ada ikut sebelumnya tuh ada ikut training seperti budidaya jamur tiram. Alhamdulillah ketika masuk kuliah itu sudah ada dosen pembimbingnya yang mengajarkan saya bagaimana mencocok tanam jamur tiram. Jamur tiram ini biasanya itu kan di tempat-tempat yang lembab gitu, seperti di Payakumbuh, seperti di Padang Panjang, dan beragam-ragam makanan yang ada. Seperti jamur tiram itu ada jamur crispy, ada jamur rendang gitu. Banyak olah-olahan makanan yang terbuat dari jamur itu tadi itu. Oh, Kemudian jadi berkebun ya atau bercocok tanam itu ya? ya bercocok tanam lah gitu. Karena kan jamur tiram itu Membudidayakan. ya budidaya jamur tiram bisa juga termasuk olahan makanan juga. Oh, iya, iya. Halo, Swefri. Ya, Serah. Masih terdengar jelas suara saya? Soalnya gambarnya di sini berputar, nge-freeze gitu. Nah, ini udah jernih Oh, kembali nih. alhamdulillah dengar suara Serah. Mantap, mantap, mantap. Mungkin kan Eh, iya. Nah, kita kembali ke tema ya, ke tema yang diangkat malam ini. Kunci sukses ya, butuh proses nih. Berarti kita ingin tahu apa arti kata sukses menurut Suhefri. Kalau nggak salah nih, Suhefri juga sudah menikah dan berkeluarga tadi ya, disebutkan di awal tadi ya, itu luar biasa sekali ya. Sedikit pengenalan juga dari saya, buat teman-teman atau sobat mana, Suhefri ini itu teman saya ya, teman saya, bahkan jadi saudara ya. Kita itu ketemu waktu tahun lalu, ketika mengikuti perkaderan khusus latihan instruktur dasar di PCIMM Jakarta Pusat gitu ya. Dan kita setahun setelah itu ini kan udah setahun ya, kita ketemu lagi secara virtual. Masya Allah, itu berkah ya, kita bisa ya, bertemu kembali seperti ini ya. Kita ketemunya, kalau tahun lalu kan kita bisa langsung, kita bisa ngomong secara langsung, sekarang kita ngomongnya lewat media seperti ini. Itu salah satu kecanggihan teknologi masa kini dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Gimana betul. kesannya ketika mengikuti ini live secara langsung, yang tadi sempat kebingungan tadi ya? Aku juga bingung, kok ini belum masuk gitu, apa kendala jaringan atau gimana gitu kan?
Ya, mungkin ini suatu pengalaman ya bagi saya gitu. Karena Iya, dalam berbagi pengalaman. ya suatu pengalaman bagi saya yang baru ibaratkan ya baru terjun lah gitu di dunia online atau di dunia teknologi ini. Karena sebelumnya kita hanya menggunakan WA, Instagram dan tidak sampai ke live seperti ini gitu. Dan juga kita melihat seperti pertemuan-pertemuan banyak seperti Zoom gitu dan juga Google Meet. Dan sekarang ini kan Iya, live kita Zoom live. tadi. Tapi alhamdulillah walaupun kita hanya bisa melihat tatap muka dua orang, tapi teman-teman kita yang lainnya melihat, insya Allah beliau juga mendengarkan apa-apa yang telah kita bicarakan gitu. Semoga bisa memberikan Mantap sekali. inspirasi ya, motivasi kepada teman-teman semua. Dan tadi pun ketika mendownload tuh kan, saya kira ya Allah bisa nggak ya gitu. Semoga Allah mudahkan gitu kan. Tapi alhamdulillah uh, cepat aja gitu downloadnya dan langsung saya masuk kepada Makna Indonesia. Mantap ya, berarti habluminallahnya dapat, habluminanasnya juga dapat ya. Masya Bantuan dari Allah. Allah, dan ketika kita bergabung di Mana Podcast ini kita bisa terhubung dengan banyaknya manusia yang akan melihat nanti ya. Semoga bisa memberi manfaat tentunya. Dan kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Apa sih arti kesuksesan menurut kita gitu ya. Uh, Betul. oh ya, yang tadi. Ini kan Suefri juga sudah usaha ya, sudah usaha banyak tadi yang jamur, terus yang ayam itu. Gimana untuk memulai bisnis dan usaha itu? Kan kalau misalkan anak muda ya, ketika memulai usaha seperti itu kan banyak pesimisnya gitu. Tapi di Suefri ini banyak sekali apa ya, mentalnya kuat gitu loh. Jadi semua terjun dengan keyakinan, dengan percaya diri. Tanggapan dari Suefri atau pandangan dari Suefri itu apa gitu? Seperti Eh, apa? pastinya kita mempunyai suatu keyakinan gitu ya bahwasanya suatu perbuatan itu dilandasi dengan niat yang ikhlas gitu seperti hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat karena setiap perbuatan itu hendaklah dengan niat itu karena pondasi niat tadi maka eh, langkah-langkah selanjutnya akan Allah sertai dalam usaha kita walaupun kita setiap menempuh perjalanan itu ada hambatan tapi setiap hambatan itu pasti ada kemudahan kata Allah. Tidak mungkin Allah datangkan kesulitan tanpa ada kemudahan. Itu yang kita sering kita ketahui gitu kan. Dan kedua yang membuat saya membuat satu proses itu adalah memiliki strategi atau bisa dikatakan strategi itu adalah batu lontar kita gitu. Karena tanpa strategi tidak mungkin kita bisa melempar sebuah tujuan sampai kepada tujuan yang selanjutnya gitu. Karena dengan berbagai cara pasti manusia memiliki cara-cara yang tersendiri. Yang penting kita memiliki uh, prinsip prinsip itu yang harus kita pegang. Misalkan kita memiliki prinsip saya harus bisa membuat ini. Maka strategi apa yang kita siapkan dan prinsip-prinsip apa yang akan kita siapkan. Itu yang harus kita pegang. Luar biasa Kemudian sekali ya. ya hablum minallah itu tidak pernah lupa gitu kan karena setiap pertolongan Allah itu qarib atau sangat dekat gitu pertolongan Allah kepada hamba-hambanya tidak mungkin Allah biarkan hambanya berusaha tanpa ada campur tangan Allah gitu pasti setiap kegiatan kita itu ada campur tangannya Allah gitu kita mengetahui bahwasanya yang koron gitu kan yang bergelimangan harta kemudian dia tidak menyembah Allah dia mengatakan bahwasanya perbuatannya itu adalah hasil tangannya sendiri. Nah, dia tidak mengakui bahwasanya Allah tidak bersama dia, maka Allah hancurkan hartanya gitu. Maka kunci salah satu sukses itu adalah selalu membangun jaringan hubungan yang baik kepada Allah. Itu yang pertama. Baru jaringan kepada orang tua, baru jaringan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kerabat dekat. Maka dengan langkah-langkah seperti itu tadi, kita letakkan hubungan yang tertinggi itu hubungan kepada Allah, kemudian hubungan kepada orang tua, kerabat, dan saudara-saudara kandung kita lainnya. Maka di sana Allah letakkan kemudahan bagi kita. Setiap permasalahan yang ada, pasti ada hal yang mudah yang Allah berikan kepada kita.
kayak gitu yang saya alami gitu. Kadang Luar biasa ada sekali ya penyampaian dari pasti Suhefri ini. ada kok rasa-rasa pesimisnya gitu kan. Mungkin Iya, nggak sampai ke sini gitu. Aku mau buatnya mungkin kalau nafsu kita kan pengennya kan membuat besar gitu kan. Cuman dengan kemampuan kita seperti ini, mungkin kecil aja dulu gitu kan, sikit-sikit. Misalkan mungkin ayamnya mungkin bisa 100 ekor aja dulu, nanti kalau ada lagi bisa ditambah lagi gitu. Karena suatu proses itu kan tidak langsung uh, apa bin salai bin abakar gitu kan. Kita lakukan langsung kemudian besar, tapi tidak. Sedangkan Allah menciptakan bumi dan langit aja membutuhkan 6 hari itu iya. di dalam Quran surah Membutuhkan As-Sajdah. proses juga ya. Tidak mungkin Allah ciptakan mungkin mudah bagi Allah menciptakannya, tapi Allah tunjukkan kepada manusia bahwasanya Allah mempunyai proses juga untuk menciptakan langit dan bumi ini. Yang mana kita ketahui bahwasanya sitah itu 6 hari Allah di dalam Quran surah As-Sajdah tadi. Itu merupakan suatu kita sebagai manusia albab gitu kan yang juga mengetahui bahwasanya kita juga berpikir gitu, berpikir tentang keesaan Allah, berpikir tentang uh, nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi itu. Di antara kita yang banyak berdosa pun tetap Allah berikan kita nikmat. Itu suatu anugerah yang besar bagi kita gitu. Kalau kita berpikir, itu salah satu konsep atau strategi saya dalam membangun sebuah usaha gitu ya, Sarah. Mungkin teman-teman yang lain juga mempunyai suatu metode, cara ataupun prinsip-prinsip yang lainnya gitu. Masya Allah. Suatu keberkahan ya tentunya buat teman-teman yang bisa bergabung di Ma'ana Podcast untuk malam ini, karena kita tidak hanya sekedar mendapatkan inspirasi dan motivasi, tapi kita juga mendapatkan renungan juga ya. Kita bisa bermuhasabah diri gitu ya. Jadi sukses itu tidak melulu tentang dunia, tapi juga sukses itu kita harus berpikir bahwa sukses dunia dan juga sukses di akhirat gitu ya. Makanya tadi ada sedikit apa ya, potongan kalimat yang mengena gitu dari Suhefri, bahwa kesuksesan itu merupakan campur tangan juga dari Allah gitu. Jadi jangan sampai kita melupakan Allah, lalu kita dengan mudahnya untuk wah ini kesenangan dunia nih, yuk kita nikmatin aja lah dulu kesenangan dunia gini 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 gini, sampai kita melupakan Allah, bahkan sampai kita meninggalkan sholat atau apa namanya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, kita tidak melakukan itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang benar ya, kalau kesuksesan itu memang harus dipadukan dengan agama gitu ya, dipadukan dengan agama supaya menjadi mudah gitu. Jadi Iya. setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan gitu. Luar biasa sekali dari penyampaiannya gitu. Ada potongan-potongan hadis dan Al-Quran itu sangat apa ya, sangat sejuk hati ini kalau misalkan dengar seperti itu. Benar begitu? Ya, karena kan kita ketahui bahwasanya Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu, rahmat bagi seluruh alam. Kita meyakini bahwasanya dengan kesejukan hati tadi itu maka ketenangan pikiran, ketenangan hati serta ketenangan batin itu yang Allah anugerahkan kepada orang-orang itu. Bahkan kalau seandainya orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya bahagianya seorang muslim itu, bahkan mereka mau loh merobek-robek dada kita ini kalau mereka itu tahu bahwasanya letak letak kebahagiaan tadi itu ada di orang muslim tadi itu. Hanya saja orang muslim itu terlalu terpaku kepada prestasi yang dilakukan oleh orang kafir gitu ya. Kita tidak tidak mengikut campurkan pada orang kafir gitu. Cuman hanya saja gitu kan, jangan melihat suatu proses itu hanya kepada hasil gitu. Karena suatu proses tadi itu dilihatlah kepada apa yang dibangun dari dasar. Karena tidak mungkin suatu pondasi itu kuat tanpa ada dasar. Tidak mungkin pondasi itu letaknya di tengah-tengah. Pasti pondasi letaknya di dasar. Nah, dasar tadi ini kita sebut saja dengan niat gitu. Niat, kemudian keyakinan. Tanpa mereka itu yakin bahwasanya kesuksesan itu tidak mungkin datangnya seperti membalik telapak tangan. Pastilah mempunyai oh step by step gitu. Step by step tadi itu misalkan contoh saja kita masuk kuliah. Oh, kita masuk kuliah ini kita harus tahu latar belakang kuliah ini, kampus ini begini. Kemudian visi misinya begini. Kemudian uh,
dalam kampus itu mempunyai fakultas-fakultas begini-begini. Pasti itu langkah-langkah kita, cara kita masuk ke kampus. Apalagi kita membangun suatu usaha. Karena sukses itu tidak hanya usaha gitu. Sukses itu orang yang bangkit dari tidurnya, yang biasa bangun jam 7, sekarang bangun jam 5, itu sudah sukses loh. Karena dia mempunyai target, biasa saya tidur jam 7, biasa saya bangun jam 7, dan sekarang saya terapkan saya harus bangun jam 5. Dia sampai bangun jam 5 itu sudah suatu kesuksesan gitu. Karena dia sudah bisa melawan dirinya 2 jam kelalaian tadi. Antara jam 5 sampai jam 7 tadi, dia tinggalkan 2 jam tadi itu hanya untuk bangun jam 5 tadi. Itu suatu kesuksesan dalam membangunkan diri dari tempat tidur. Apalagi kita membangun suatu mimpi yang besar gitu. Kita mempunyai nantinya program begini, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bahkan nantinya kita mempunyai suatu amalan gitu kan, atau suatu kebaikan untuk orang lain, dan orang lain pun juga imbahnya pun ke orang lain gitu. Kalau kita memiliki suatu prinsip, pasti orang lain juga mengikuti prinsip gitu. Cuman caranya saja berbeda gitu, Asra. Pastinya kita meyakini bahwasanya kan sukses itu tidak hanya dinilai dari materi gitu. Tapi sukses itu Benar orang yang sekali. mau meranjak atau mau memindahkan dirinya dari suatu tempat yang lama ke tempat yang baru, yang tempat yang baru ini memiliki kesejukan, kebahagiaan, ketenangan batin. Itu suatu kesuksesan juga loh bagi diri mereka juga. Berarti hal Kira-kira sekecil apapun, hal sekecil apapun itu jangan diremehkan ya, karena yang tadi yang seperti bangun pagi itu, bangun yang biasanya jam 7, terus bisa jam 5, itu kan merupakan suatu kesuksesan, tetapi kebanyakan orang tidak berpandangan itu sukses gitu. Jadi kayak apa sih gitu, biasa aja gitu. Itu kan jadi tidak ada penghargaan ya. Jadi ya, orang-orang itu kebanyakan menyepelekan hal kesuksesan yang kecil gitu. Padahal banyak sekali contohnya hal kesuksesan yang kecil yang patut kita apresiasi gitu. Agar kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar gitu loh. Jadi jangan sampai kita maunya instan gitu kan. Aku pengennya kesuksesan yang besar lah. Pengen impianku besar. Tapi kita tidak bisa menghargai kesuksesan yang kecil gitu. Ya jadinya susah untuk mendapatkan kesuksesan itu. Karena tidak ada apresiasi sama sekali di dalam diri kita ketika kita melakukan atau ketika kita sudah mengerjakan sesuatu itu, walaupun itu sepele ya, walaupun itu kecil gitu. Jadi betul kata Swefri, kita harus bisa mengapresiasi hal sekecil apapun yang menurut kita itu sukses gitu. Jangan sampai kita melupakan itu atau bahkan menyepelekan itu. Karena di dalam Islam juga tidak baik kan untuk menyepelekan sesuatu hal gitu ya. Tapi betul. aku mau tanya nih, uh, menurut Swefri, mengapa sih kita itu harus sukses gitu? Eh, Mengapa kita di dunia mengapa itu harus sukses? gitu ya? Karena eh, dalam Islam mengatakan bahwasanya sukses tadi itu kan seseorang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu sukses pandangan Islam. Kemudian kita Hmm. beranggapan, kalau saya menyampaikan bahwasanya sukses itu adalah suatu kata yang memiliki eh, pengoptimalan semangat dalam diri. Misalkan nih, saudara, kamu sukses ya gitu. Pasti kita merasakan, oh ternyata optimal semangat tadi itu datang dong gitu. Kita suatu apresiasi dari teman tadi kan, kamu berhasil ya mengikuti lomba ini, kamu juara ya, semangat ya, kamu sukses. Semoga kamu sukses. Itu kan aku ucapan doa gitu. Maka dari doa tadi itu, ini bagus sekali loh. Orang ini memberikan apresiasi walaupun hanya sebuah kata sukses. Nah, saya beranggapan bahwasanya kata sukses itu adalah suatu apa ya, kayak vitamin gitu bagi tubuh, kayak vitamin bagi tubuh yang memberikan kesehatan mental dan jiwa. Misalkan nih, saya mau ngasih kamu obat, ini obatnya bagus loh, nomor satu di dunia. Kalau kamu minum ini pasti kamu sehat. Maka orang yang melakukan suatu aktivitas mengambil minum obat, maka dia sudah sukses gitu. Dia sudah sukses melawan dirinya dari sakit.
Karena banyak sekali gitu yang saya melihat gitu kan sukses tadi itu. Mungkin konteks besarnya yaitu sukses tadi itu teman-teman adalah teman-teman mampu memindahkan diri. Artinya konteksnya gini, teman-teman mampu memindahkan atau beranjak dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau kata lainnya hijrah lah gitu. Hijrah Oh iya. dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan adanya perubahan. Jangan pindah tapi tetap begitu. Pindah tetap begitu. Cuman coba kita pindah, oh coba saya memiliki strategi begini, saya robah lagi. Saya bangun lagi apanya programnya, saya bangun lagi edukasinya, kemudian saya bangun lagi jaringan, saya bangun ini. Coba apa yang Anda rasakan setelah Anda keluar dari atau beranjak dari tempat Anda yang lama, atau kebiasaan Hmm. Anda yang lama tadi itu Anda merasakan, saya kok ada di zona nyaman gitu ya. Saya mau keluar dong dari zona nyaman ini. Semoga dengan keluar dari zona nyaman ini saya mendapatkan suatu wah gitu di depannya nantinya. Karena kalau orang yang berlama-lama di zona nyaman itu, dia nggak akan berkembang loh, Asra. Oh Misalkan kita iya. nih, saya sudah bergaji, saya sudah punya gaji 5 juta, sudah punya mobil, sudah punya ini, ngapain saya kerja lagi gitu. Dia kan sudah nyaman dengan gaji 5 juta, kayak pejabat gitu kan. Ngapain saya pikirin ini, ngapain saya pikirin ini. Cuman kalau seandainya orang yang mempunyai Jadi zona nyaman terlupakan ya, gimana Sarah? terlupakan atau terlena dengan kenikmatan dunia berarti ya. Kalau Ya dia misalkan terlalu, dilimpahkan ya tadi. ya seperti itulah kira-kira. Dia terlalu, saya kan sudah punya gaji 5 juta misalkan gitu kan. Saya untuk sebulan cukup lah gitu. Dia nggak perlu lagi cari jaringan, tidak perlu lagi mencari-cari eh, aktivitas lain gitu. Seakan-akan dia udahlah, saya udah dapat 5 juta kok, enak gitu, saya tidur, refreshing gitu kan, pergi ke tempat-tempat hiburan segala macam gitu. Cuman pasti memberikan suatu eh, penurunan semangat gitu. Karena kalau orang sudah di zona nyaman tadi, pasti dia memiliki semangat yang turun gitu. Pertama, Hmm. sosialisasinya pasti berkurang. Karena dia sudah merasakan kenyamanan sosial apa tuh komunikasi ke siapapun pasti berkurang. Karena dia tidak acuh terhadap lingkungannya. Tapi kalau menurut saya, suatu kesuksesan itu adalah teman-teman mampu memberikan suatu kemudahan atau memberikan suatu eh, apa ya, seperti misalkan nih saya ingin saudara bisa memberikan motivasi gitu kepada saudaranya, itu suatu kesuksesan loh. Karena apresiasi kepada sesama itu sekarang ini sudah minim sekali gitu. Kasihan kita Iya, kepada tidak ada ya, apresiasi itu ya. Jadi ya, tidak ada apa ya? Aku nih udah melakukan ini tapi tidak ada penghargaan. Itu kan bukan berarti kita berharap melakukan sesuatu itu diberi penghargaan. Seenggaknya itu ada balasannya gitu ya. ya Untuk begitulah. menumbuhkan rasa respect tadi ya. Jadi kan harus ada rasa respectnya gitu. Kita memiliki suatu jaringan gitu kepada teman gitu kan. Bahwasanya tidak mungkin suatu acara itu diangkat tanpa ada kerjasama tadi. Maka Mhm. walaupun dia ketua panitia, dia bendahara, dia sekretaris, apapun yang profesi dia dalam suatu kegiatan tadi itu, maka penting bagi kita untuk mengucapkan setidaknya terima kasih. Itu sudah sukses Iya. kita dalam apresiasi teman kita, atau sudah sukses kita dalam memberikan uh, ketenangan dalam hatinya, yang dari tadi dia bekerja segala macam gitu kan, sudah mengerjakan ini, sudah membuat laporan ini, tapi kita nggak pernah mengeluarkan dalam mulut kita terima kasih sudah membantu gitu kan, semoga Allah mudahkan urusan kamu gitu. Itu sudah suatu vitamin loh, atau benefit bagi diri kita gitu, tanpa kita Iya, benar memberikan sekali. kata itu. Kalau kita tidak ada memberikan kata itu, pasti kita nggak akan, pasti dia, saya cukup sekali ini ikut kegiatan ini, saya tidak mau ikut lagi. Karena apa, dalam hatinya dia Berarti sudah secara nggak langsung apresiasi itu juga bisa menjadi doa ya. bisa, Jadi sangat bisa. menjadi doa antar saudara gitu ya. Jadi kesuksesan itu juga bisa
datang dari situ ya, apresiasi, doa, dan goalnya sukses gitu. Kurang lebih seperti Nah, itu ya, kalau misalkan disambungkan ya, dari kronologi, iya, kronologi kisah tadi ya, kisah yang kamu sampaikan itu. Betul sekali sih, iya, sinkronisasi di dunia nyata sama di cerita kamu tuh. Karena selama ini tidak apa ya, kurangnya orang respect ketika melakukan sesuatu itu. Bukan berarti ketika kita melakukan hal itu kita butuh penghargaan, tidak, tapi seenggaknya ada apresiasi. Contohnya apresiasi itu untuk menumbuhkan motivasi, semangat menjadi lebih baik tentunya ya, iya, agar keinginannya dia itu berhasil, terus pencapaiannya dia itu sesuai dengan rencananya gitu kan. Jadi jangan sampai menjudge. Nah, kalau menjudge atau menjatuhkan itu kan otomatis bisa membuat orang itu gagal ya untuk sukses gitu ya. Mentalnya lah ya, istilahnya diuji mentalnya gitu ya. iya. Mungkin perlu ikut latihan dasar kepemimpinan siswa kali ya, atau ikut latihan instruktur gitu ya, biar mentalnya kuat gitu ya. Oke, sebenarnya dalam konteks keberhasilan seseorang itu atau dikatakan sukses tadi itu adalah mereka itu kita kepada umum saja ya gitu, tidak kepada individu. Mereka yang mampu atau yang berusaha lah gitu. Kita tidak mengatakan mampu, tapi berusaha eh, mengangkat dirinya atau mengangkat derajatnya di lingkungan masyarakatnya. Nah, diantaranya adalah seseorang itu yang memiliki tubuh yang sehat pasti memiliki akal yang cerdas gitu. Dia Iya, memiliki benar suatu sekali. depan. Intinya kita memiliki pandang ke depan. Boleh lihat ke belakang, lihatlah ke belakang sebagai pengalaman, bukan untuk diulang. Tapi lihatlah ke depan untuk masa depan dan untuk program-program yang memberikan manfaat. Maka seandainya sesuatu pekerjaan itu tidak memberikan manfaat, tidak ada kata sukses di sana. Itu intinya serah. Suatu pekerjaan yang tidak ada memberikan manfaat kepada diri kita, maka tinggalkan. Maka cari hal-hal yang memberikan manfaat bagi diri kita. Walaupun hasilnya lama, tapi prosesnya sedikit sedikit sedikit, tapi memberikan hasil yang besar loh gitu. Contohnya Asra gini kan sudah mampu membuat suatu grup diskusi atau membuat atau memanfaatkan media sosial gitu untuk bersilaturahmi, untuk Iya, berdiskusi, untuk menambah jaringan sharing atau pengalaman gitu ya. cari pengalaman gitu kan. Contohnya saya free gitu kan, yang nggak update gitu dengan Instagram karena sibuk dengan urusan di Kegiatan rumah gitu gitu kan. kan. Sibuk Jadi dengan potong jadi ayamnya itu ya. Jadi lupa untuk update Instagram. Kasihkan potong ayam mungkin kamu ya. Karena udah sukses gitu kan, potong ayamnya udah sukses gitu kan. Jadi ngapain sih buat Instagram gitu kan. Jadi karena akhirnya yang jadi ini tadi share pengalaman kan. Jadi kamu sukses potong ayamnya, eh, kamu aku bantu juga untuk bagaimana mengupdate Instagram supaya bisa masuk ke live roomnya ini, ke live room podcastnya ini nih gitu. Makanya tadi agak sempat lama gitu. Aku kira jaringannya yang susah atau emang wah ternyata Instagramnya belum diupdate gitu kan, belum diperbarui gitu. Jadi masya Allah ini kan ya, suatu berkah dan manfaat ya tentunya. ya. Ini kan eh, ini salah Iya, ini kan kenapa? suatu ini kan suatu apresiasi juga Asra kepada aku nih sudah memberikan kesempatan gitu kan kepada aku untuk bisa searching apa sharing-sharing kepada makna makna Indonesia gitu. Itu kan suatu apresiasi bagi Syafri sendiri gitu kan suatu semangat atau timbul suatu imun tubuh yang semangat atau bertambah-tambah lah gitu vitaminnya gitu kan itu memberikan Iya. daya daya apa daya tubuh yang kuat bagi Syafri gitu yang ternyata capek gitu kan kerja segala macam tapi dengan adanya saudara kita ya yang ada di Surabaya yang di tempat-tempat yang lain gitu yang nonton Instagram hari ini itu sudah Luas satu kan dari Sabang sampai Merauke bisa lihat ini loh, se-Indonesia gitu. iya loh ini satu apa lah gitu kan kebahagiaan bagi Syafri sendiri gitu karena sekarang ini kita bekerjanya dari rumah gitu kan kuliah pun Iya dari online rumah. gitu ya Syafri pun masih belum tamat gitu kan masih ya gitulah masih di semester 5 gitu alhamdulillah Allah mudahkan setelah gitu kan
Padahal aku ini kan Iya, bisa dikatakan amin. kan masih, ya ternyata kan aku ini kan udah harus bekerja gitu, harus begini. Tapi kita kan mempunyai impian, kita mempunyai suatu misi yang besar gitu kan. Masuk kuliah tidak hanya untuk dapatkan ijazah, tidak hanya mendapatkan eh, apresiasi dari kampus, tapi bagaimana diri ini mampu menempatkan di posisi masyarakat yang nantinya memberikan faedah kepada saudara-saudara kita yang di masyarakat. Tidak hanya di kampung, juga di kampung istri gitu kan, bisa di tempat KKN nantinya gitu. Yang dimanapun kita nanti tempat tinggal hidup gitu kan, berikanlah yang terbaik gitu. Walaupun kita tidak bisa memberikan uang, namun kalau seandainya kata-kata kita itu memberikan spirit bagi teman-teman kita di sana, dia tidak butuh uang bagi kita. Pasti dia menunggu kita apa ya selanjutnya, kata-kata apa yang akan disampaikan oleh saudara kita ini ya, agar memberikan imun yang kuat bagi tubuh kita ini untuk semangat lagi gitu. Begitulah Luar, setidaknya yang saya ketahui gitu, Asra. luar biasa sekali tadi ya penyampaiannya juga sambil apa namanya mencocokologi dengan keadaan sekitar, bagaimana menumbuhkan semangat sukses juga ya. Jadi sukses itu poin pentingnya juga harus ada semangat dan juga harus ada support dari saudara-saudara. Jangan sampai saling menjatuhkan, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak Ya, merebut apa ya kerakusan lah ya, kerakusan untuk ayo sama-sama sukses tapi saling menjungkalkan, bukan saling merangkul gitu kan. Jadi contohnya ya, seperti kita ini, kita live mengadakan live room, kita berbagi pengalaman, sharing-sharing, itu kan salah satu kita merangkul, yuk kita sama-sama bisa sukses, kita sama-sama sukses bareng, apalagi di situasi pandemi yang tidak menentu seperti ini, kita saling mendoakan, saling mensupport, itu kan apa ya meningkatkan imun kan, otomatis virus COVID itu tidak bisa kena ke tubuh kita atau ke keluarga kita lah, karena ya tadi itu kita ada semangat, kita ada doa, itu adalah apa namanya kunci sukses yang tidak terlihat tapi kena gitu ya. Kurang lebih seperti itu. betul. Mungkin Jadi kita kunci melihat, sukses itu tidak terlihat tapi kena gitu. ya, mungkin kita hanya melihat kan apa ya, suatu yang besar gitu kan. Contohnya saja kita melihat keindahan lukisan. Contoh saja lukisan ya, Asra. Kita kan suka melihat Hmm. lukisan nih. Oh, lukisan ini wah ya gitu. Kenapa kita tidak melihat ya setiap hari kita lihat gitu. Kita melihat bukit, melihat pohon yang setiap hari bergerak gitu. Sedangkan lukisan tidak bergerak. Itu hal kecil saja gitu, Asra. Kita lebih mengindahkan hal kecil dibandingkan hal yang besar yang Allah ciptakan gitu. Dibandingkan ciptaan manusia yang lukisan tadi. Ini kan ada dua versi nih. Ada versi manusia, ada versi yang Allah ciptakan sendiri gitu kan. Manusia yang Iya. mencimplak atau manusia yang mencimplak yang Allah ciptakan, dan kita melihat langsung apa yang Allah ciptakan tadi. Pasti berbeda. Manusia menciptakan contohnya lukisan tidak bisa bergerak, walaupun hampir-hampir mirip dengan yang faktanya. Tapi yang Allah bentangkan di muka bumi ini, kita tidak pernah memujanya gitu atau memujinya ini. Misalkan haza khalqullah gitu kan, inilah ciptaan Allah gitu. Kita tidak pernah mengatakan masya Allah indah kali ciptaan Allah gitu kan. Tapi mengapa kita ciptaan manusia yang hanya lukisan kecil kita besar-besarkan gitu? Wah masya Allah besar, mantap kali ya gitu lukisannya gitu kan. Sedangkan yang Hmm. bergerak tidak pernah puji gitu serah. Contoh kecilnya begitulah gitu. Jadi lebih fokus ke apa ya? Kayak tadi ya mengalihkan dunia itu ya. Jadi kan kesenangan dunia atau kenikmatan dunia itu jangan sampai kita terlalu larut sampai lupa bahwa ciptaan Allah itu kuasanya Allah lah ya, kuasanya Allah itu lebih besar daripada ciptaannya manusia itu tadi. Kalau Ya, bisa ya tadi hablum minallahnya dapat, hablum minanasnya juga dapat gitu kan. Jadi sama-sama ya. iya, Jadi kayak kunci suksesnya itu arusnya deras gitu, deras ya. Jadi deras sama-sama sama-sama kena gitu kan. Kalau bisa juga memberi manfaat. Jadi kan kuncinya memberi manfaat ya. Jangan sampai iya, suksesnya itu buat diri sendiri tapi tidak bisa memberi manfaat, itu suksesnya ya nggak bisa dibilang sukses sih, karena untuk dirinya sendiri sukses itu harus memberikan manfaat, harus mengalir gitu kan, terutama iya, juga bisa menjadi amal jariah ya, menjadi ladang amal jariah, itu sukses yang besar ya, dunia akhirat kena itu. Jadi amal jariah itu jadi mengalir terus sampai ketika kita meninggal, amalan-amalan itu selalu mengalir. Contohnya kayak Suefri ini menyampaikan
inspirasi, motivasinya gitu kan kepada teman-teman. Walaupun malam ini ada teman-teman atau sobat Ma'ana yang tidak bisa bergabung di podcast ini, bisa menontonnya kembali di channel YouTube Ma'ana Indonesia. Nah, Masya Allah kan bisa menjadi amal Iya. jariah. Tadi kan disampaikannya tidak hanya melalui konteks apa ya, melalui konteks bahasa, tetapi ada bahasa Al-Quran atau bahasa hadis yang disampaikan oleh Suhefri. Itu kan menjadikan apa ya, sesi diskusi kita ini menjadi sejuk gitu kan. Ya semoga saja bisa menginspirasi orang-orang, bisa menjadi renungan buat semua, dan bisa menjadi semangat tentunya ya. Apalagi intinya di situasi pandemi ini kita tidak boleh menjungkalkan satu sama lain untuk sukses. Tapi kalau bisa kita merangkul satu sama lain sama-sama untuk sukses nih ya. Yuk kita Iya. sukses sama-sama. Kalau bisa ini jangan terlalu fokus sama COVID nih gitu kan. Jangan sampai menguntungkan sendiri gitu kan. Sekarang kalau di zaman pandemi ini kan kebanyakan mencari keuntungan untuk diri sendiri daripada kepentingan orang lain gitu kan. Iya. Contohnya yang awal-awal pandemi itu kebanyakan suksesnya itu rezekinya banyak dengan cara apa? Dengan cara memendam masker gitu kan, memendam hand sanitizer. Itu kan salah satu, bukan sukses, itu namanya rakus itu. Itu buat kamu sendiri gitu. Insya Allah luar biasa sekali. Semoga awal tahun depan ya 2021 menjelang ini ya COVID bisa hilang, kita sama-sama bisa apa namanya menggapai sukses gitu kan. Kalau nggak salah Iya. tahun depan dedek bayinya lahir ya itu ya dari istri. Jadi Insya COVID-nya hilang, dedek bayinya Allah. datang. Itu kan salah satu anugerah itu ya, sukses juga itu. Insya Allah, Asra. Satu lagi ya, Nah, Asra, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya tidak mungkin kesuksesan itu datang tanpa ada pengorbanan gitu, tanpa ada hmm, pengorbanan. Karena setiap pengorbanan itu akan kembali kepada diri kita lagi, tidak bentuk orang lain. Misalkan contoh saja kita sedekah, pasti kita mengorbankan harta kita. Kemudian kita membantu orang tua kita, itu juga merupakan suatu sedekah atau pengorbanan. Yang pengorbanan itu pasti kembali untuk diri kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kita hanya memberikan sekian dari harta kita. Tapi yang Allah lihat bukan hartanya, tapi keikhlasan kita dan jiwa keberanian kita dalam melawan diri kita atau melawan rasa pelit dari diri kita gitu. Karena itu merupakan suatu tantangan bagi kita untuk melawan diri kita agar memberikan sebagian harta, tenaga, waktu kepada orang lain itu merupakan suatu pengorbanan yang nantinya akan Allah balas tanpa kita sangka-sangka dan dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Kan ada dalam Al-Quran surat At-Talaq 1 dan 2 itu kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah berikan orang yang bertakwa tadi itu apa? Ya, salah satunya kan ibadah. Contoh saja ibadah sedekah. Itu kan suatu pengorbanan. Pasti Allah berikan jalan yang tidak disangka-sangka untuk kita. Contoh saja gitu kan, Selfie pengen kali ikut LED di Jakarta. Tanpa, hmm, alhamdulillah gitu kan, ikhtiar Allah tunjukkan jalannya. Ngadu ke sini, ngadu ke dosen, ngadu ke dekan, ngadu ke WR, ngadu ke rektor. Padahal waktu sudah mepet loh gitu. Mau ya tiket waktunya pesawat, mepet juga ya. waktu apa tuh, uh, tiketnya 1 juta, 1 juta 100, belum transport dari Padang ke bandara, belum makan di jalan, belum nanti tiba di kampus FT, Fakultas Teknik yang di Cempaka Putih. Itulah yang Oh membuat iya. aku apa ya, satu ternyata kan setiap kesulitan ini Allah mudahkan gitu. Intinya pasti harus ada kita korbankan. Sepertinya kita mengorbankan harta kita, ngeprint proposal buat ini gitu. Kemudian kita meluangkan waktu kita bertemu dekan, bertemu dosen, bertemu rektor. Kemudian kita meluangkan tenaga kita untuk berangkat dari Padang ke Jakarta. Itu kan suatu melelahkan gitu. Tapi endingnya tadi Hmm, kan Masya Allah gitu kan. Kita bisa menjalin silaturahmi. Sampai hari ini aku bisa bertemu iya. Asra walaupun via media gitu kan. Ini kan suatu keberkahan bagi kita gitu, Asra.
Luar biasa sekali ya, tentunya kita bisa bertemu di Jakarta waktu itu pertama kali juga gitu kan. Apalagi yang dari luar Pulau Jawa itu ada dua ya, dari Ferry juga dari Riau dan juga Dari kamu kamu dari Padang itu, masya Allah gitu kan. ya. Kalau yang Aku dari luar Jawa Barat kan aku kan dari Jawa Timur gitu kan, dari Surabaya. Tapi itulah tadi keindahan gitu ya, yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga gitu kan. Ketemunya tahun lalu kita tidak virtual, sekarang ada virtual ya, seperti ini. Kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik gitu kan. Jadi ya. walaupun jauh ya, Suefri dari Sumatera Barat di daerah Padang, aku yang ada di Jawa Timur, yang di Surabaya, itu kan kalau misalkan di, di total pakai pesawat terbang kan memakan waktu hampir 3 juta lebih ya kalau naik pesawat. Nah, gimana caranya Iya. supaya mudah? Ya itu tadi, kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita bisa bersilaturahmi gitu kan. Kita bisa sharing gitu, apa aja sih program-program yang kita buat gitu kan. Toh nanti kita bisa menjadi apa ya, inspirasi juga, menjadi motivasi. Itu tadi kembalinya ke manfaat gitu kan. Pokoknya apa yang kita lakukan, yang penting harus ada manfaatnya, harus ada value-nya gitu ya, ada nilainya gitu. Nilainya itu nilai positif tentunya, agar ada Iya. imun tadi ya, imun. Apalagi pandemi seperti ini, imun itu sangat penting ya, untuk menumbuhkan imun, semangat gitu kan, biar kita tidak murung terus gitu ya. Kalau kita murung terus. Terserah. Tapi gimana, keluarga di sana sehat ya, untuk Suefri? Alhamdulillah sehat Asra. Semoga dalam lindungan Allah kita semua ya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Eh, Sampaikan salam saya untuk keluarga di sana, untuk istri juga yang sedang mengandung, semoga didik bayinya sehat, semoga Amin. dilancarkan semuanya sampai persalinan, sampai nanti didik lahirnya datang ya tahun depan. Semoga juga kita doakan ya, COVID di Indonesia tahun depan juga datang. Kita proses yang menuju COVID ini hilang ya. Semoga tahun depan COVID-nya hilang, kita bisa beraktivitas kembali tentunya. Kita bisa bertemu, kalau misalkan ada rezeki dan waktu, saya bisa mampir ke Padang gitu kan, atau Suefri bisa ketemu saya di Jakarta. Insya Allah uh, bulan Oktober atau akhir Oktober atau awal November saya berencana pindah ke Jakarta untuk kerja di sana gitu. Jadi mungkin bisa ketemu lebih dekat lah ya, Ya. daripada nanti ke Padang ke Surabaya kan agak jauh gitu kan. Kita bisa ketemu di Jakarta kayak gitu. Kita bisa sharing-sharing, atau aku yang ke Padang gitu kan. Atau mungkin nanti aku bisa backpacker ke Padang gitu ya. Bisa Masya Allah. mencicipi masakan Padang gitu kan. Katanya Selamat kalau datang. makan masakan Padang di daerahnya itu rasanya beda ya. Beda. Karena baru-baru rendangnya. Wah, mantap sekali, luar biasa tentunya. Itu sangat excited tentunya merasakan Padang apa, masakan Padang di daerah Padang gitu kan. Asli sana gitu ya, Padang. Asli. Luar biasa. Oh ya, buat Sobat Maana yang sempat tertinggal tadi ya, dari sesi-sesi kita sudah bicara banyak ya, sudah bincang-bincang asik, tidak terasa waktunya sudah menuju hampir 1 jam. Nanti kalau misalkan Sobat Maana tertinggal sesi-sesi selanjutnya, bisa menontonnya kembali di channel YouTube Maana Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa like nih kontennya ini. Ini konten Oke. Ini nanti share di sangat YouTube ya. bermanfaat nih. Nah, iya pasti. Nanti ini di-share di YouTube. Nanti ini di-share di YouTube, dan teman-teman yang tidak bisa melihat di malam ini bisa menontonnya kembali di YouTube. Nah, ini kan suatu amal jariah yang terus mengalir gitu kan, dan memberikan Iya. manfaat terus menerus kepada orang lain. Luar biasa sekali tentunya perbincangan dari Suefri, penyampaian dari Suefri. Saya doakan tadi lancar dan sukses selalu bisnisnya, keluarganya, sehat selalu di sana. Mungkin nih Suefri, boleh disampaikan gak nih kayak closing statement atau penutup penutup apa ya, terserah dari Suefri yang menurut Suefri nyaman atau yang kena gitu, buat Sobat Eh, Maana nih ya, yang terinspirasi ya dengan Suefri tadi, penyampaiannya luar biasa gitu, kayak sejuk, hatinya terasa adem gitu, terasa dingin tadi, kena Al-Quran dan hadis tadi, itu luar biasa. baik untuk penutupnya.
saya menyampaikan bahwasanya mendoakan kepada teman-teman semua, semoga teman-teman dimanapun berada, yang pertamanya adalah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kedua, selalu menjaga diri dari COVID-19. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga COVID-19 ini Allah angkat dan Allah memberikan suatu hikmah yang besar kepada kita semua. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu musibah tanpa ada faedahnya di dalamnya, atau suatu poin besar bagi kita manusia untuk berpikir bahwasanya Allah menurunkan suatu wabah itu adalah untuk ujian bagi manusia, terutama untuk orang muslim. Kita harus bersabar dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga selalu menjaga diri dari dan selalu menjaga wudhu agar virus-virus yang datang kepada diri kita tidak masuk kepada diri kita, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya adalah kepada teman-teman semua, semoga Allah memberikan kemudahan dalam aktivitas, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan diberikan kesehatan keluarganya dan seluruh kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Semoga kita doakan kepada pemimpin kita. Nah, ini doa saiful muslim. Doa itu adalah senjata orang muslim. Maka perlunya kita mendoakan pemimpin kita, semoga pemimpin kita dilindungi oleh Allah SWT dari COVID ataupun dari bencana-bencana lainnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa pemimpin kita, dan semoga Allah balikkan hati pemimpin kita kepada arah yang benar. Itu terutama kita doakan kepada saudara-saudara kita yang terkena pandemi ini, tetap bersabar dan selalu menjaga hubungan kepada Allah SWT. Jangan pernah berputus asa, selalu meraih rahmat Allah, karena tanpa rahmat Allah tidak ada sesuatu pun yang Allah kun fayakun, pasti Allah berikan kemudahan. Intinya kita selalu yakin kepada Allah bahwasanya dalam waktu dekat ini Allah akan angkat wabah ini, dan kita dapat bersilaturahmi tatap muka, dan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu saja saudara Asra yang dapat saya sampaikan. Ini tanpa persiapan gitu, karena hanya bisa berkata-kata singkat dan terbata-bata gitu, karena belum biasa gitu ya berbicara di depan umum. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya kata-kata saya ada yang tidak benar ataupun SPOK-nya banyak yang salah gitu. Saya masih belajar gitu. Jadi saya mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Ini kan belajar bahasa daerah juga ya. Tadi kan ada logat-logat Melayu yang disampaikan oleh Suhefri. Mungkin teman-teman se-Indonesia bisa belajar juga bahasa daerah gitu kan. Di sini juga Suhefri mendapatkan pengalaman baru tentunya ya, bergabung di Ma'ana Podcast ini. Bagaimana melatih untuk berbicara ya di depan banyak umum melalui media virtual seperti ini, bukan seperti ada nuansa yang beda seperti itu. Jadi semoga pasti ini menjadi pengalaman baru buat Suhefri, dan tidak pernah bosan ya untuk diundang lagi ya, mungkin lain waktu atau lain episode. Jika Ma'ana Podcast ingin mengundang Suhefri, jangan bosan-bosan untuk mengisi kajian atau mengisi motivasi dan inspirasi dari kamu. Itu kan sangat luar biasa. Jadi hal sekecil apapun kita akan apresiasi itu. Yang jelas kita harus memberikan manfaat untuk banyak orang. Jadi tetap semangat buat Suhefri di sana. Itu luar biasa sekali sih buat saya gitu. Masya Allah gitu ya. Terima kasih banyak Asra. Semoga Allah mudahkan. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, terima kasih juga buat Suhefri yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Ma'ana Podcast episode yang ke-9. Alhamdulillah ya, malam ini Ma'ana Podcast sudah masuk episode yang ke-9. Dan untuk minggu depan di hari Selasa, tetap ada Ma'ana Podcast episode yang ke-10. Tunggu temanya seperti apa dan narasumbernya siapa ya, karena masih dirahasiakan seperti itu. Dan buat Suhefri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena waktunya kamu telah bersedia bergabung
di sini mungkin habis pulang kerja atau capek-capek, semoga capeknya hilang dan tetap semangat lagi untuk besok mencari nafkah ya, karena sudah berkeluarga. Suami harus semangat untuk mencari nafkah gitu ya. Kerja cuma di rumah aja, Semoga Serah. ya kerjanya di rumah, tapi semangatnya harus di luar rumah lah. Jadi harus survive kita ya. Ya, Jangan sampai semangat dong. kita terkukung di rumah-rumah aja gitu. Kalau bisa kita kerjanya di rumah tapi jaringannya kita ada di luar rumah, itu kan sangat luar biasa. Apalagi jaringannya di luar Sumatera Barat, contohnya di Surabaya ini kan kita bisa berinteraksi gitu kan. Apalagi ini jaringannya se-Indonesia, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman se-Indonesia, itu sangat luar biasa dan menjalin silaturahmi sebanyak-banyaknya ini ya. Ini Masya Ya, Allah sekali itu, ada poin positif juga gitu ya. Jadi dapat ini semua tadi. sama-sama Kenapa? prodi saya ada Ilham yang baru bergabung. Ini Ilham ini sama-sama satu prodi, sama-sama satu angkatan dan juga sama-sama satu kuliah dengan Syafri. Semoga syukur Ilham Luar sudah biasa. bergabung. Siap, mantap, luar biasa sekali. Buat teman-teman atau sobat Ma'ana yang baru bergabung ya, karena tadi banyak sekali diskusi-diskusi penting dan sejuk ya dari Suefri, yang sempat tertinggal bisa menontonnya kembali di channel YouTube Ma'ana Indonesia. Insya Allah sesi diskusi ini akan disimpan, tidak di IGTV ya, tapi nanti disimpan di channel YouTube, seperti itu. Dan sekali lagi aku ngucapin terima kasih, semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya, Suefri. Sehat-sehat selalu di sana. Salam untuk keluarga, seperti itu ya. Jangan kapok untuk diundang sama Mana Indonesia ya. Insya Allah selalu siap Kak. Selalu siap dan semoga menjadi pengalaman baru ini buat Suefri. Ya, Masya ini Allah kan ya. juga ya, panggung belajar panggung tempat kita belajar gitu. Ya, itu poin pentingnya juga itu. Jadi jangan sampai satu lagi, jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai kita apa namanya terlalu rakus akan dengan kesenangan dunia sampai-sampai kita melupakan agama, melupakan Allah, itu yang tidak baik. Kalau bisa kita menyeimbangkan keduanya, seperti itu. Betul. Nah, sekali lagi Sobat Mana, kita sudah sampai di ujung acara ya, sudah sampai di ujung acara, kurang lebih hampir sejam ya kita berdiskusi asik ini ya, berdiskusi sejuk ini dari narasumber kita Suhefri dengan tema kunci sukses butuh proses. Buat kalian yang ketinggalan, langsung saja bisa menontonnya kembali di channel YouTube-nya Ma'ana Indonesia. Suhefri, aku pamit undur diri ya. Kita nanti bisa lanjut komunikasinya melalui WhatsApp. Kita diskusi-diskusi di sana. Salam buat keluarga. Oke, Sekian dari Sarah. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Suhefri. wabarakatuh. Sama-sama, Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.